Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 serangan catur buat menghadapi 2 gajah fianchetto. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di video yang pertama ataupun di pertandingan yang pertama, dimana D4 dan kuda ke F6, India defend, kuda ke F3, G6. Dan inilah teman-teman, gajah gelap hitam langsung melakukan fianchetto ke G7 nantinya. Kuda ke C3 terlebih dahulu untuk memantau petak penting D5. B6 juga mempersiapkan gajah fianchetto lagi teman-teman. Dan E4. Dan di posisi seperti ini teman-teman, putih sedikit lebih diunggulkan dikarenakan kedua pion sudah menguasai petak pusat. Gajah ke B7 dan gajah ke D3 untuk mensupport pion gajah G7. Nah lihat teman-teman, di mana 2 gajah fianchetto itu sangat berbahaya di petak pusat. Gajah ke F4 terlebih dahulu mengancam pion C7 dan rokade pendek. Dan menteri ke D2 mempersiapkan rokade panjang sekaligus mengadu gajah. Dan benteng E8 untuk mensupport pion E7 dan rokade panjang. D5 langsung menawarkan pertukaran pion, maka E5 mengancam kuda. Kuda F ke D7 dan gajah ke H6 mengadu gajah. Dan gajah ke H8. Nah biasanya gajah H8 ini bertujuan supaya di pertahanan raja hitam itu masih kuat. Dan H4 langsung mendorong jalur H. Dan C5 menawarkan pertukaran pion agar menterinya langsung bisa aktif. Dan E6 mengancam kuda sekaligus mengorbankan 1 pion teman-teman. Dan kuda ke F6. Nah teman-teman, apa jadinya bila di posisi seperti ini dijawab dengan pion pukul pion? Maka ke H5 jelas langsung mengancam pion. Dan pion pukul pion juga mengancam kuda. Maka simpel saja kita hiraukan ancaman tersebut dan pion pukul pion. Dan gajah ke F6. Dan jelas membuka ruang buat raja sekaligus mengawal petak penting G5 sekaligus E5. Nah teman-teman, apa jadinya bila di posisi seperti ini langsung dijawab dengan pion pukul kuda? Maka pion pukul pion sekak, raja ke F7, kuda G5 sekak, dan raja ke F6. Dan menteri ke F4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14, dimana di posisi seperti ini gajah F6 itu langkah terbaik. Dan menteri ke E2 dan jelas mengancam pion lemah E6. Dan kuda ke C5 untuk mensupport pion dan pion pukul pion sekak. Raja ke H8, maka kuda ke E5 dan jelas ancaman skakmat lagi teman-teman. Dan kuda pukul gajah juga tempo skak dan benteng pukul kuda. Dan raja pukul pion, maka menteri ke H5 dan jelas ancaman skakmat dalam beberapa langkah. Dan benteng F8 untuk mendukung petak penting F7, maka gajah pukul benteng juga open sekak. Raja G8 dan menteri G6 sekak. Dan raja pukul gajah dan menteri ke F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19, dimana di posisi seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan gajah pukul kuda? Maka menteri F7 skak dan raja ke H8 dan gajah ke F8 open skak. Dan gajah ke H2 menutup dan benteng pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di langkah yang ke-12 ini kuda ke F6 dan kuda ke E5. Dan jelas teman-teman menambah tekanan buat petak F7. Dan benteng ke F8 memang langkah paksa, maka simpel saja gajah pukul benteng. Nah teman-teman, apa jadinya bila di posisi seperti ini langsung dijawab dengan pion pukul pion?
Masalahnya H5 langsung mendobrak di pertahanan Raja Hitam. Dan kuda pukul pion, maka simpel saja gajah pukul pion. Dan pion pukul gajah dan menteri ke D3. Dan jelas ancaman skakmat dalam beberapa langkah. Menteri ke D6, maka menteri pukul pion skak, gajah G7, dan menteri ke F7 skak. Raja ke H8 dan gajah pukul gajah skak, dan raja ke H7 dan beteng pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah di langkah yang ke-13 ini beteng F8 dan gajah pukul beteng dan menteri pukul gajah. Dan pion E pukul F7 skak, raja G7, H5 langsung mendobrak di pertahanan Raja Hitam. Dan menteri ke D8 membuka ruang buat raja, maka pion pukul pion. Dan raja ke F8 dan pion pukul pion. Dan jelas kedua pion yang sudah berada di peta ke-7 teman-teman. Dan itu sangat berbahaya. E6 membuka ruang buat raja dan menteri ke H6 skak. Raja E7, maka F8 promosi menteri skak dan menteri pukul menteri, dan kuda G6 skak dan sekaligus mengancam menteri. Raja D7, maka menteri pukul menteri teman-teman. Nah oke teman-teman, inilah di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah oke teman-teman, di serangan yang kedua ini dimana E4, G6, dan inilah yang dinamakan modern defense. Dan D4 langsung menguasai petak pusat, gajah G7 langsung menguasai petak pusat, dan C3 untuk melindungi pion. D4, B6 terlebih dahulu mempersiapkan gajah fianchetto, dan gajah ke E3 untuk mensupport pion sekaligus bertujuannya supaya kuda bisa keluar lebih cepat. Gajah ke B7 menguasai petak pusat keduanya, dan kuda ke D2 untuk mensupport pion, dan D6, dan jelas ini bisa bertujuan buat mendukung pion E7 maju ke E5, dan kuda G ke F3 juga untuk mengawal petak penting. E5 menawarkan pertukaran pion, maka pion pukul pion dan pion pukul pion. Gajah ke C4 langsung menyerang pion lemah F7 sekaligus mempersiapkan rokade pendek. Kuda ke E7 mempersiapkan rokade pendek dan menteri ke E2. Dan jelas teman-teman, mensupport gajah sekaligus mempersiapkan rokade panjang agar jalur D dikuasai oleh beteng putih. Dan rokade pendek H4 langsung menyerang di pertahanan Raja Hitam, dan kuda ke D7. Dan jelas teman-teman, kuda D7 ini bertujuan supaya bisa membuka akses buat beteng dan sekaligus bisa berkembang. H5 dan kuda ke F6 untuk menambah tekanan buat pion, dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila pion pukul pion? Masalahnya jalur H langsung dikuasai oleh beteng teman-teman, dan rokade panjang, dan jalur D sudah dikuasai oleh beteng juga. C5 dan kuda pukul pion, kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda, dan kuda pukul pion, dimana pion F7 tidak dapat memukul kuda dikarenakan sedang dipin oleh gajah. B5 terlebih dahulu untuk mengancam gajah agar pion F7 dapat leluasa memukul kuda, dan gajah pukul pion dan pion pukul kuda. Nah untuk sementara hitam diunggulkan 1 perwira, tetapi putih juga diunggulkan 3 pion teman-teman. Dan gajah ke C4 skak, langkah paksa beteng F7, maka gajah pukul beteng skak, raja pukul gajah, dan menteri ke C4 juga skak, raja ke E8 dan kuda ke F3, dan jelas langsung mengancam menteri. Dan menteri ke C7, E5 mengancam kuda, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, dan menteri pukul kuda. Menteri ke B5 skak sekaligus mengancam gajah. Raja ke F8, maka gajah pukul pion skak, raja G8 dan menteri pukul gajah sekaligus mengancam beteng teman-teman. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan 1 beteng. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12.
Nah, di langkah yang ke-12 ini di mana kuda pukul pion, maka rokade panjang dan jalur D sudah dikuasai oleh beteng C5 dan kuda G5 dan mengancam pion lemah F7 sekaligus H7 dan A6 dan kuda pukul pion dan kuda pukul kuda dan beteng pukul kuda. Raja pukul beteng, menteri H5 sekak, di mana langkah paksa raja G8 dan jelas di seperti ini kita bisa menunda terlebih dahulu untuk memukul kuda. Lebih baik beteng H1 terlebih dahulu mengancam skakmat apabila beteng E8 untuk membuka ruang buat raja. Nah, di mana di posisi seperti ini pion F7 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Menteri ke F6 terlebih dahulu mengadu menteri, maka gajah pukul pion sekak dan menteri pukul gajah dan beteng H8 sekak, di mana gajah tidak dapat memukul beteng dikarenakan sedang dipin oleh menteri. Maka raja pukul beteng dan menteri pukul menteri, masih mengancam gajah teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah, oke teman-teman, di serangan yang ketiga ini di mana kuda ke C3 dan D5, E4 langsung menawarkan pertukaran pion C6 untuk mensupport pion F4 dan pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda ke F6 mengadu kuda, kuda ke F2 dan menteri ke C7 untuk mengancam pion dan G3 dan jelas untuk mensupport pion sekaligus mengaktifkan gajah. Kuda B ke D7 dan ini juga bisa berkembang dan kuda ke F3 dan juga bisa berkembang. G6 menyiapkan gajah fianchetto dan B3 sama menyiapkan gajah fianchetto. Gajah G7 langsung menyerang beteng dan gajah ke B2 juga menahan kuda agar tidak bisa kabur teman-teman. B6 terlebih dahulu mempersiapkan gajah fianchetto dan gajah G2 dan gajah ke B7. Nah teman-teman, di mana di serangan yang terakhir ini kedua gajah saling menyerang dan rokade pendek. Menteri E2 menyerang pion lemah E7 dan beteng F ke E8 untuk mensupport pion dan kuda ke D3 dan jelas ini juga bisa berkembang ke depan. C5 langsung mengaktifkan gajah dan kuda D ke E5 menawarkan pertukaran kuda dan beteng ke D8 dan jelas langsung menguasai jalur D. Nah teman-teman, di seperti ini apa jadinya bila kuda pukul kuda, maka pion pukul kuda masih mengancam kuda dan kuda ke D5 dan kuda G5 mengancam pion lemah F7 dan beteng F8 untuk mensupport pion dan menteri G4 dan E6 menteri H3 dan mengancam pion lemah H7 dan H6 mengancam kuda dan kuda pukul pion. Pengorbanan satu perwira kuda dan pion pukul kuda, maka menteri pukul pion sekak, raja H7 dan beteng pukul beteng, beteng pukul beteng dan gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah, beteng E8 dan beteng F1, raja ke H8 dan beteng F7 mengancam menteri ke D8 dan beteng ke D7 juga mengancam menteri G5 dan menteri ke F7 dan jelas teman-teman ancamannya skakmat. Beteng G8 untuk mensupport gajah dan E6 dan ini sudah langkah paksa teman-teman. Menteri E5 maka simpel saja gajah pukul menteri, raja ke H7 dan gajah pukul gajah dan C4 dan maka gajah ke B2 open sekak. Beteng G7 maka menteri pukul beteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-28. Nah teman-teman, di pos seperti ini kalau dijawab dengan gajah pukul gajah maka menteri H7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah di langkah yang ke-14 ini dimana beteng E ke D8 dan kuda pukul pion mengancam beteng dan pengorbanan satu perwira dan raja pukul kuda, maka kuda G5 sekak
raja G8, dan menteri ke-6 sekak. Nah teman-teman, dimana di pos seperti ini mau tidak mau raja ke H8 dan kuda F7 sekak sekaligus mengancam benteng, dan raja G8 dan kuda ke H6 double skak. Raja ke H8 langkah paksa, maka menteri G8 sekak. Dimana langkah paksa lagi kuda pukul menteri dan kuda ke F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah teman-teman, apa jadinya di pos seperti ini kalau dijawab dengan raja ke F8? Maka di sini ada ancamannya skakmat ataupun skak menteri juga. Menteri ke-6 ancamannya skakmat, kuda ke E5, maka simpel saja pion pukul kuda. Dan gajah ke D5, maka gajah pukul gajah, dan raja ke E8 dan pion pukul kuda, dan gajah pukul pion, dan benteng pukul gajah, benteng pukul gajah, dan benteng F8 sekak. Langkah paksa lagi raja pukul benteng dan menteri ke F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila raja ke E8? Masalahnya kuda ke E6 sekaligus mengancam menteri, mengancam benteng, mengancam gajah. Menteri ke B8, maka kuda pukul gajah sekak, raja ke F7 dan benteng A ke E1. Dan jelas ancamannya skakmat dalam beberapa langkah. Benteng E8 terlebih dahulu untuk mensupport pion, dan kuda pukul benteng, menteri pukul kuda, dan gajah pukul gajah, benteng ke D8. Nah teman-teman, dimana di pos seperti ini dua perwira sudah dikantongi oleh putih, dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.